Ada sebuah kebijaksanaan tua yang tetap hidup sampai hari ini, meski dunia berubah menjadi semakin gaduh, penuh hiruk-pikuk, dan seringkali membuat kita merasa terseret ke dalam arus yang tak pernah berhenti. Kebijaksanaan itu adalah seni melepaskan kendali. Bagi para filsuf Stoik, kunci ketenangan bukanlah berusaha menguasai segala sesuatu, melainkan menyadari batasan antara apa yang berada di dalam kendali kita dan apa yang tidak. Kita hidup di zaman yang penuh kegaduhan, media sosial yang riuh, berita yang tiada henti memompa rasa takut, dunia kerja yang menuntut lebih dari sekadar tenaga, dan hubungan yang sering menguji kesabaran kita. Banyak orang terjebak dalam perangkap, mereka ingin mengendalikan reaksi orang lain, ingin memastikan semuanya berjalan sesuai rencana, ingin memegang kendali atas masa depan yang bahkan belum datang. Dan di sanalah penderitaan itu lahir, dari upaya menggenggam sesuatu yang sejatinya tak pernah bisa digenggam. Marcus Aurelius, kaisar yang sekaligus filsuf, pernah menulis, "Kamu punya kendali atas pikiranmu, bukan peristiwa di luar dirimu. Sadarilah ini, dan kamu akan menemukan kekuatan." Kata-kata itu masih relevan hingga kini. Di tengah dunia yang tampak semakin gila, satu-satunya kekuatan sejati yang bisa kita latih adalah kendali atas batin sendiri. Bagaimana kita merespons, bagaimana kita memilih kata-kata, bagaimana kita menjaga hati agar tidak hanyut dalam kebencian, amarah, atau kecemasan. Seni melepaskan kendali bukan berarti pasrah tanpa arah, bukan pula menyerah pada keadaan. Justru sebaliknya, itu adalah seni memilah dengan jernih. Apa yang menjadi tanggung jawabku hari ini? Apa yang ada dalam genggaman tanganku? Dan apa yang hanya menunggu untuk diterima dengan lapang dada? Seorang Stoik tidak menghabiskan energi untuk mengubah sesuatu yang tak bisa disentuhnya. Ia menyalurkan seluruh tenaganya ke dalam apa yang dapat ia lakukan. Sekarang, di sini, dengan segala keterbatasan yang ada. Bayangkan seseorang yang berjalan di tengah badai. Ia tak bisa menghentikan hujan, ia tak bisa menahan angin. Tetapi ia bisa memutuskan bagaimana melangkah, ia bisa memilih untuk tetap tegak atau rebah dalam ketakutan. Itulah simbol hidup kita hari ini. Badai adalah dunia luar, langkah adalah kendali diri kita. Seneca menulis, kita menderita lebih banyak dalam imajinasi daripada dalam kenyataan. Betapa seringnya kita menciptakan badai di dalam kepala sendiri. Kita ingin agar orang lain menyukai kita, agar dunia adil pada kita, agar hasil selalu sesuai dengan kerja keras kita. Tetapi kenyataan tidak selalu tunduk pada keinginan kita. Disinilah seni Stoik memberi arah. Berhentilah menggenggam yang tak bisa digenggam, dan rawatlah yang benar-benar ada di tanganmu. Pikiran, sikap, keputusan. Di era yang kacau, orang berusaha membuktikan diri dengan cara yang tak ada habisnya. Mengejar validasi, mencari pengakuan, menolak ketidakpastian. Padahal, ketidakpastian adalah hukum alam yang tak bisa ditawar. Jalan Stoik mengajarkan keberanian untuk berkata, "Aku menerima dunia sebagaimana adanya, tapi aku memilih untuk tetap menguasai diriku sendiri." Epictetus, seorang budak yang berubah, menjadi guru kebijaksanaan, mengingatkan, "Jangan berharap peristiwa terjadi sebagaimana yang kau inginkan. Berharaplah ia terjadi sebagaimana adanya, dan engkau akan tenang." Inilah inti dari seni melepaskan kendali, menerima kenyataan tanpa kehilangan keteguhan hati. Zaman yang kacau bukanlah alasan untuk kehilangan arah, justru di sanalah kesempatan terbesar untuk melatih jiwa. Setiap kali dunia menawarkan gangguan, kita diajak kembali ke dalam diri bertanya, apakah ini ada di bawah kendaliku? Jika tidak, lepaskan. Jika iya, lakukan dengan sepenuh hati. Melepaskan kendali adalah membebaskan diri, sebab semakin kita ingin mengendalikan hal-hal yang tak bisa dikendalikan, semakin kuat rantai yang mengikat kita. Tetapi begitu kita berani melepaskan, kita menemukan sebuah ruang luas di dalam diri, ruang yang penuh ketenangan, kebebasan, dan keberanian untuk hidup apa adanya. Itulah seni Stoik di zaman yang kacau. Bukan tentang menguasai dunia, tetapi tentang menguasai diri sendiri. Di tengah dunia yang tak bisa dikuasai. Bayangkan hidup kita seperti seorang pengemudi kapal kecil di tengah samudera. Kita tidak bisa mengendalikan angin, tidak bisa menahan gelombang, dan tidak bisa menghentikan badai. Namun kita bisa mengatur layar, mengarahkan kemudi,
dan menyesuaikan arah sesuai kondisi yang ada. Itulah perbedaan halus antara hidup dalam keputusasaan dan hidup dengan kebijaksanaan. Dunia modern seringkali membius kita dengan ilusi kendali. Teknologi memberi kesan seolah semua bisa diatur. Pesan bisa dikirim instan, informasi bisa diakses kapan saja, bahkan opini bisa dibentuk melalui algoritma. Namun, semakin kita merasa bisa menguasai segalanya, semakin rapuh jiwa kita ketika kenyataan tidak sejalan dengan ekspektasi. Disinilah seni stoik menjadi penawar sebuah kesadaran bahwa kendali sejati bukan tentang dunia luar, melainkan tentang dunia dalam. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, "Jika kamu terganggu oleh sesuatu dari luar, penderitaan itu bukan disebabkan oleh hal itu sendiri, tetapi oleh penilaianmu terhadapnya. Dan penilaian itu bisa kamu hapus kapan saja." Kata-kata ini adalah pedang yang menebas akar kecemasan. Bukan peristiwa yang menyiksa kita, melainkan pikiran kita tentang peristiwa itu. Maka seni melepaskan kendali adalah seni membersihkan pikiran dari penilaian yang sia-sia. Lihatlah betapa banyak energi yang terbuang karena kita ingin mengubah opini orang lain. Kita gelisah jika tak dipuji, kita marah jika disalahpahami, kita kecewa jika usaha tidak dihargai. Padahal, semua itu bukan milik kita. Stoik mengajarkan, lepaskan. Jangan serahkan kebahagiaanmu pada lidah orang lain. Kebahagiaan adalah kedaulatan jiwa yang hanya bisa dijaga dari dalam. Seneca pernah menasihati, manusia tidak miskin karena memiliki sedikit, tetapi karena selalu menginginkan lebih. Menginginkan kendali penuh atas hidup, atas orang lain, atas hasil hanyalah bentuk kerakusan yang halus. Melepaskan kendali berarti melepaskan kerakusan itu, berhenti berpikir bahwa dunia harus berjalan sesuai keinginan kita. Dunia tidak berutang pada kita. Tetapi kita bisa memilih untuk hidup selaras dengan dunia. Zaman kacau seperti sekarang justru adalah laboratorium terbesar bagi latihan stoik. Kita berlatih sabar saat berita buruk datang tanpa henti. Kita berlatih ikhlas saat rencana yang sudah disusun berantakan. Kita berlatih tenang saat orang lain melemparkan kata-kata yang menyakitkan. Semua ini adalah kesempatan, bukan kutukan. Epictetus berkata, kesulitan menunjukkan siapa sebenarnya manusia, dan kesulitanlah yang membuat kita tumbuh. Melepaskan kendali bukan berarti menutup mata dari masalah. Justru dengan melepaskan kendali atas hal-hal yang mustahil kita kuasai, kita bisa lebih fokus pada apa yang benar-benar bisa dilakukan. Kita bisa menjaga ucapan kita agar tidak melukai. Kita bisa mengatur pola pikir agar tidak penuh racun. Kita bisa memilih sikap yang jernih di tengah kekacauan. Dan setiap pilihan kecil itu, meski tampak sederhana, adalah bukti bahwa kita masih punya kekuatan. Seorang stoik sejati bukanlah orang yang tidak peduli, melainkan orang yang peduli pada hal yang tepat. Ia tidak membuang waktu meratap pada badai, tetapi ia memperkuat dayung, mengikat layar, dan menjaga ketenangan hati agar kapal tidak karam. Ia sadar bahwa dunia tidak bisa dijinakkan, tapi jiwanya bisa, dan disitulah kemenangan sejati berada. Bila kita ingin hidup kuat di zaman yang gaduh ini, kita harus berani bertanya pada diri sendiri, apakah ini ada dalam kendaliku? Jika jawabannya tidak, maka biarkan ia pergi. Jika jawabannya ya, maka lakukan sebaik mungkin. Segala sesuatu di luar dua pilihan ini hanyalah jebakan, yang akan menguras tenaga dan merusak batin. Ingatlah, melepaskan kendali bukan berarti kehilangan kekuatan. Justru disitulah kita menemukan kekuatan sejati. Kekuatan untuk menerima, kekuatan untuk tenang, kekuatan untuk tetap berdiri meski dunia bergetar. Itulah jalan stoik. Jalan yang mungkin sepi tetapi kokoh. Jalan yang mungkin tidak populer tetapi membawa kebebasan sejati. Pada akhirnya, setiap manusia harus belajar berdamai dengan keterbatasannya. Kita bisa merencanakan, kita bisa berusaha, kita bisa berdoa, tetapi hasilnya seringkali tetap di luar kendali kita. Maka, seni tertinggi dalam hidup bukanlah menguasai segalanya, melainkan merelakan apa yang tak bisa kita genggam, sambil menjaga dengan penuh kesadaran apa yang masih ada dalam tangan kita. Bayangkan beban yang kita bawa setiap hari. Beban ekspektasi, beban penilaian orang lain, beban masa lalu, beban kekhawatiran akan masa depan. Betapa sering kita merasa lelah bukan karena perjalanan itu sendiri,
melainkan karena terlalu banyak barang yang kita paksa bawa. Melepaskan kendali adalah juga meletakkan beban. Kita tidak perlu membawa segalanya, kita hanya perlu berjalan dengan ringan, dengan hati yang jernih. Stoik mengajarkan keberanian untuk hidup sederhana, tidak dikendalikan oleh amarah, tidak diperbudak oleh rasa takut, tidak dipenjara oleh hasrat yang tak ada ujungnya. Inilah bentuk kebebasan yang sejati. Bukan kebebasan untuk memiliki segalanya, melainkan kebebasan untuk tidak diperintah oleh apapun. Kita hidup hanya sekali, dan hidup ini singkat. Mengapa kita harus menghabiskan waktu dengan terus menggenggam apa yang tak bisa kita genggam? Mengapa kita harus mengorbankan kedamaian hati hanya untuk hal-hal yang tidak bisa kita atur? Bukankah lebih bijak bila kita memilih jalan yang tenang, jalan stoik yang mengajarkan bahwa kendali sejati adalah kendali atas diri sendiri? Maka ketika dunia semakin gaduh, jangan biarkan jiwamu ikut gaduh. Ketika dunia semakin tak pasti, jangan biarkan hatimu goyah. Ingatlah selalu, ada hal-hal yang bukan milikmu, dan ada hal-hal yang memang dipercayakan padamu. Yang bukan milikmu, lepaskan. Yang menjadi tanggung jawabmu, jaga dengan sepenuh hati. Itulah seni melepaskan kendali, jalan stoik yang tetap bersinar bahkan di zaman yang paling kacau. Terima kasih telah mendengarkan narasi ini hingga akhir. Semoga pesan-pesan stoik ini memberi ketenangan, kekuatan, dan keberanian dalam perjalanan hidupmu. Jika kamu merasa narasi ini bermanfaat, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini agar semakin banyak jiwa yang menemukan kedamaian dalam kebijaksanaan stoik. Sampai jumpa di narasi berikutnya dan tetaplah kuat, tetaplah tenang, tetaplah merdeka dalam dirimu sendiri.